Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Salsa Putri Juliandri. Saya murid kelas 10-1. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata pelajaran ekonomi dari Ibu Fatimah Dudullo. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai sejarah perkembangan uang. Tentunya kata uang sudah tidak asing lagi di telinga kita, karena uang merupakan alat tukar menukar barang atau jasa yang bisa kita lakukan pada umumnya. Menurut sejarah, uang telah ada sejak 4-5 ribu tahun sebelum Masehi. Uang pertama kali ditemukan di daratan Cina dan beberapa negara di sekitar Laut Tengah. Uang mulai dikenal orang sejak manusia melakukan pertukaran. Sejak pertama kali ditemukan hingga kini, perkembangan uang telah melalui 7 tahap. Ketujuh tahap itu diantaranya yaitu tahap yang pertama ialah tahap prabarter. Pada tahap ini masyarakat belum mengenal pertukaran. Mereka berusaha memenuhi kebutuhan dengan usaha sendiri, yakni mengambil langsung dari alam sekitar tempat tinggal mereka yang nomaden. Contohnya seperti gambar yang ada di samping ini. Selanjutnya masuk tahap yang kedua, yaitu tahap barter. Peradaban manusia semakin maju mengakibatkan kebutuhan manusia semakin bertambah dan manusia mulai merasakan kebutuhannya tidak dapat dipenuhi sendiri. Sejak itulah terjadi pertukaran barang antar satu rumah ke rumah yang lainnya. Misalnya, 1 ekor kambing ditukar dengan 10 ekor ayam, 5 butir telur ayam ditukar dengan 1 kantong beras. Pertukaran barang ini disebut sistem barter atau inachur. Sistem barter ini pun tidak mudah terdapat beberapa kesulitan. Di antaranya 1. Sulit menemukan kedua belah pihak yang mempunyai keinginan dan kebutuhan yang sama. 2. Membutuhkan waktu untuk mencari orang yang memiliki kebutuhan yang bisa saling dipertukarkan. 3. Tidak ada standar tukar untuk menentukan perbandingan harga. 4. Tidak semua pemilik barang mau menukarkan barang dengan kebutuhan. 5. Pembeli tidak bebas dalam menentukan pilihannya karena dibatasi oleh ketersediaan barang dan keinginan untuk melakukan pertukaran. Yang keenam, sulit untuk melakukan pembayaran tertunda. Contoh dari tahap barter ialah seperti gambar di samping ini. Lanjut tahap yang ketiga, yakni tahap uang barang. Kesulitan yang timbul dalam sistem barter mendorong manusia untuk menciptakan cara pertukaran yang lebih praktis, yaitu menggunakan uang barang. Uang barang adalah barang yang disukai oleh setiap orang dan diterima semua pihak sebagai alat pertukaran antara lain kulit kerang, tulang binatang, garam, teh, tembakau, senjata tajam, dan batu intan. Cara pertukarannya, barang yang dimiliki mula-mula ditukarkan dengan uang barang. Kemudian, uang barang ditukarkan dengan barang yang dibutuhkan. Contohnya, Adi memiliki 1 ekor kerbau. Ia membutuhkan 2 ekor kambing. Adi menukarkan kerbaunya dengan uang barang, lalu ia menukarkan uang barang dengan 2 ekor kambing. Contoh dari tahap uang barang yaitu sebagai berikut. Walaupun sudah lebih maju, uang barang masih memiliki kelemahan. Di antaranya, 1. Nilai yang ditukarkan belum mempunyai pecahan. 2. Banyak jenis uang yang beredar dan hanya berlaku di masing-masing daerah tertentu. 3. Uang barang sulit untuk disimpan dan diangkat atau dibawa. Yang keempat ialah tahap uang logam. Penggunaan uang barang mengalami beberapa kesulitan karena tidak mempunyai ukuran, berat, bentuk, dan identitas yang pasti. Uang barang sulit dipecah menjadi satuan yang lebih kecil dan sulit dibawa atau tidak praktis. Untuk itu dibuatlah uang logam yang terbuat dari emas dan perak. Proses pembuatannya, berat dan kadar logam diukur terlebih dahulu, lalu diberi cap dan angka untuk menentukan nilainya. Alasan dipilihnya uang emas dan perak sebagai bahan untuk membuat uang logam yaitu tidak mudah rusak, memiliki nilai tinggi, mudah dipindah-pindah, mudah dipecah-pecah menjadi satuan yang lebih kecil,
tetapi nilainya tetap tinggi, jumlahnya terbatas tetapi nilainya tetap dan digemari orang serta tidak mudah dipalsukan. Uang emas dan perak mulai dibuat pada abad 7 sebelum Masehi. Nilai intrinsik dan nilai nominalnya sama sehingga disebut juga uang penuh. Lanjut tahap yang kelima, tahap uang tanda. Uang tanda adalah uang yang memiliki nilai nominal lebih besar daripada nilai intrinsiknya. Uang tanda dibuat karena dibutuhkan uang logam dengan pecahan lebih kecil untuk keperluan sehari-hari. Uang tanda pertama kali diedarkan di Inggris pada tahun 1816, dibuat dari logam, perak, dan perunggu. Contoh dari uang tanda seperti pada gambar di samping. Yang keenam, tahap uang kertas. Transaksi dalam jumlah besar dengan menggunakan uang logam kurang praktis dan tidak aman. Karena kesulitan itulah pada abad ke-16 di Inggris, Belanda, dan Belgia beredar uang yang nilai intrinsiknya tidak ada sama sekali atau sangat kecil bila dibandingkan dengan nilai nominalnya. Peristiwa ini berasal dari dibukanya Banco Blanco, tempat penitipan uang di kota London, Amsterdam, dan Antwerpen sebagai tempat penitipan emas. Pembuatan uang kertas pada saat ini tidak dijamin oleh emas, tetapi dijamin oleh undang-undang. Uang kertas diterima oleh masyarakat umum bukan karena nilainya, tetapi karena kepercayaannya. Itulah sebabnya uang kertas disebut uang kepercayaan. Dibandingkan dengan uang logam, uang kertas memiliki kelebihan diantaranya: satu, ongkos pembuatannya relatif lebih murah dan pengiriman dalam jumlah besar dapat dilakukan dengan mudah. Yang kedua, menghemat pemakaian emas dan menghindari kemungkinan hilangnya emas dari berbagai risiko. Tiga, peredaran uang bersifat elastis, mudah disesuaikan dengan kebutuhan. Contoh dari uang kertas ialah seperti gambar di samping. Tahap yang terakhir yakni tahap ketujuh, tahap uang giral. Perkembangan ekonomi yang semakin meningkat menuntut adanya alat pertukaran yang lebih mudah. Karena itulah diciptakan uang giral atau uang bank. Kepemilikan dan penggunaan uang logam dan uang kertas dalam jumlah besar mengandung berbagai risiko seperti kurang aman dan tidak praktis. Itulah sebabnya orang lebih senang menyimpan uangnya di bank. Transaksi tidak lagi melibatkan likuiditas uang, tetapi dilakukan secara clearing, pemindah bukuan, giro, dan sebagainya. Selain uang kertas dan uang logam, juga beredar giral dalam bentuk kartu kredit dan cek perjalanan. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua ya teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya. Terima kasih telah menonton video saya. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.